Maka itu jangan ukur dengan kekayaan, dengan jumlah materi. Saya lanjutkan dulu. 1 Samuel pasal 17. Maka itu sebelum kita berdoa minta sesuatu, selalu pikirkan dampaknya untuk orang-orang di sekitar kita. 1 Samuel pasal 17. Sebagai kesaksian, tahun 2007 saya terakhir ke Jambi. Nah, waktu itu saya sudah berapa kali, ada beberapa anak Tuhan melihat sebuah lokasi masih di dalam kota Jambi, dan itu perumahan para pegawai, perumahan camat juga, Pemda bangun di situ. Nah, di satu kompleks itu belum ada taman kanak-kanak. Nah, beberapa kali saya ke Jambi, anak-anak Tuhan saya bilang, bukalah di sini, buka di sini. Nah, sampai suatu hari tahun 2007 itu, karena didesak terus, saya berkata kepada mereka, baik, kalau gitu kalian cari tempat, saya akan bicara dengan pimpinan pesat Sumbakso, jadi bagian wilayah selatan. Saya berunding, mungkin nggak kita buka TK di daerah ini. Akhirnya berunding, kita dapat sewa rumah. Rumah cukup besar, milik seorang janda. Ternyata saya kenal anaknya yang ada di Surabaya, ternyata saya belum kenal. Nah, terus saya bilang, ini dengan iman kita melangkah. Untuk beli bangku aja saya nggak mampu. Dan itu sekolah gratis, saya ingin menarik anak-anak di situ. Saudara, Tuhan bekerja luar biasa. 2008 TK itu berdiri. Nah, mengagumkan, ada 2 orang guru, saudara, satu bisa bahasa Inggris, satu bisa bahasa Mandarin. Jadi TK itu ada TK pertama di Jambi yang pakai 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Saya kaget juga. Tuhan berikan kesempatan. Saya mesti bilang kepada guru-gurunya, nggak ada gaji, karena anak ini nggak bayar. Saudara, untuk pertama kami berunding, udahlah, jangan gratis, bilang 10.000 saja, silakan. Ternyata 3 bulan pertama dari 20 sekian anak, saya lupa berapa jumlahnya, yang bisa bayar full 10.000 sebulan, itu hanya 6 orang. Yang lain nyicil katanya. Oke, silakan. Saya bilang, saudara, Tuhan bekerja luar biasa. Nah, minggu yang lalu pemilik rumah itu melihat, pemilik rumahnya masih tinggal karena dia janda. Saya bilang, kalau saya sewa, ibu tinggal aja di sini, bisa ikut bantu-bantu. Oh, dia senang sekali. Saudara, ternyata minggu yang lalu pemilik rumahnya bilang, setelah sekian bulan ada sekolah di sini, ya udah, saya rela biar rumah saya ini dibeli aja oleh Pak Daniel, dan harga yang cukup murah. Saya bilang, tapi nyicil Bu, nggak mungkin saya punya uang cash. Nggak apa-apa, ada berapa saja dicicil. Saudara bisa bayangkan, kalau tujuannya untuk orang banyak, percayalah Tuhan pasti akan memenuhi itu, bukan untuk diri sendiri. Ingat itu, apa saja yang kita buat. Dan ini sekolah pesat yang pertama tidak pakai nama sekolah Kristen. Tahun ajaran baru ada seorang guru yang fasih berbahasa Arab. Jadi tahun ajaran 2009-2010 TK itu akan pakai 4 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Arab. Dan itu dinas merasa heran sekali. Bayangkan, ayo kita pikir apa yang kita bisa buat untuk memberkati orang-orang lain di sekitar kita. Dan ini yang Tuhan mau. Oke, 1 Samuel 17. Kita lihat mulai 40. Kita semua sudah tahu kisah ini, tapi motivasinya kita akan lihat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang bawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan,
dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Saudara, karena Goliat melihat ini perang kau bawa tongkat seperti orang ngusir anjing. Maka itu Goliat berkata, kamu kira aku anjing? Coba bayangkan, gak imbang sama sekali. Secara fasilitas persenjataan, secara postur tubuh, tidak seimbang sama sekali. Nah, saudara, saya minta Roh Kudus memberikan pewahyuan. Kalau saudara ingat sebelum ayat 40, nanti di rumah saudara baca sebelumnya, bagaimana Saul melarang Daud untuk perang. Kenapa? Karena Saul melihat, kamu sih gak ada apa-apanya dengan orang itu. Seluruh tentara kami gak ada satupun yang berani. Ingat, sudah 40 hari mereka perang itu sudah, tapi tidak ada satupun yang berani maju. Bayangkan, mereka yang latihan perang aja gak ada yang berani maju, apalagi anak kecil ini. Akhirnya karena Daud memaksa Saul untuk mengizinkan dia maju perang, maka Saul mengizinkan dengan satu syarat, harus pakai pakaian perang. Itu ayat di atasnya. Daud nuruti, karena itu peraturan perang. Tidak boleh orang perang gak pakai pakaian perang. Nah, karena dari zaman dulu sampai zaman kapanpun juga tidak mungkin ada pakaian perang untuk anak-anak. Ukuran S itu pasti gak ada. Maka mau tidak mau Daud ya pakai pakaian orang dewasa. Dan firman Tuhan mengatakan kebesaran, kedodoran betul pakaian itu. Maka Daud gak bisa jalan karena kebesaran. Nah, itu bukti bahwa dia itu memang masih anak-anak, belum pemuda. Akhirnya Daud diizinkan maju tanpa pakaian perang. Nah, saya pernah berpikir gini, kenapa Saul mengizinkan padahal dia harusnya nggak boleh. Dalam pikiran saya tiba-tiba Roh Kudus memberikan pikiran gini, ya buat Saul sih udahlah, daripada anak ini bandel dilarang nggak kena, mati satu anak kecil, Israel juga masih banyak. Mungkin itu pikiran Saul, saya juga tidak tahu kenapa Saul izinkan. Saudara, nah lalu Roh Kudus bawa saya mikir sekarang, dan ya kamu pikirkan dari sisi Daud. Ini cara kita belajar firman Tuhan. Saya bersyukur pada Roh Kudus. Setiap kali saya belajar, Roh Kudus itu membawa saya jadi pelaku dari mereka itu. Oh, itu jadi hidup sekali, saudara. Belajar jadi pelakunya. Roh Kudus akan bawa kita untuk kita bisa ada di posisi mereka. Nah, setelah saya di posisi Saul, Roh Kudus bawa saya, coba kalau saya ada di posisi Daud, apa sih motivasinya kok ngotot anak ini? Betul nggak? Apa tujuan dia ngotot sekali? Saudara, kita tahu kisah sebelumnya, bagaimana ayah ibunya kan nggak suka Daud. Bayangkan, anak yang nggak disayang orang tua. Terus 7 kakak kandungnya, masih ingat itu, mereka pun nggak suka adiknya karena pengaruh orang tuanya. Karena dalam kisah itu Daud dianggap anak hasil perselingkuhan. Jadi ibunya nggak terima karena yang menghamil adalah suaminya, tapi suaminya nuduh orang lain. Dalam hak pengadilan para imam tidak dibuktikan kalau mamanya Daud ini selingkuh, tapi bapaknya ngotot tetap dia selingkuh. Maka itu dari kandungan pun Daud nggak disukai. Nah, istri mana mau menerima anak yang nggak diakui oleh suaminya? Dia akan marah sekali. Jadi ibunya nggak suka, bapaknya pun nggak suka. Nah, ini posisi Daud. Kakak-kakaknya pun nggak suka. Lalu saya berpikir, oh mungkin Daud begini, udahlah, daripada nggak disukai siapa-siapa, nekat aja maju. Kan lumayan kalau kau mati jadi terkenal, bukan? Bisa ngerti maksudnya itu, benar. Nah, itu pikiran Daud. Tapi ternyata bukan. Daud maju bukan karena dia putus asa, lebih baik mati terhormat daripada mati bunuh diri. Bukan itu pikiran Daud. Apa pikirannya? Ini yang luar biasa. Maka itu belajar untuk mengenal motivasi. Terus ayat 43 saya teruskan. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi
Nabi Daud berkata kepada orang Filistin itu,